Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ketujuh ini untuk mahasiswa semester 1 Tadris Biologi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada pertemuan ketujuh kita mempelajari tentang pernyataan berkuantor, negasi pernyataan berkuantor, dan kesimpulan suatu pernyataan. Pernyataan berkuantor itu definisinya adalah pernyataan yang mengandung ukuran, kuantitas, atau jumlah. Pernyataan berkuantor biasanya menggunakan kata-kata seperti beberapa, semua, dan lain-lain yang menunjukkan berapa banyak elemen yang dibutuhkan agar pernyataan jadi benar. Ada dua macam kuantor yang dikenal, yaitu kuantor universal, simbolnya A terbalik begitu, kuantor eksistensial, simbolnya E terbalik seperti itu. Nah, kuantor universal itu menunjukkan bahwa setiap objek dalam semestanya mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Jadi kuantor universal. Jadi kata yang digunakan itu semua atau setiap. Misalnya pernyataan P, X dapat mati, karena semua manusia dapat mati, maka hal tersebut dinyatakan dengan itu bacanya A terbalik itu bacanya semua X, ya. Jadi kalau X elemen manusia, maka X elemen PX. Kalau semesta sudah jelas, maka dapat dihilangkan. Jadi jika semesta pembicaraannya sudah jelas, yaitu himpunan manusia-manusia di bumi, maka dituliskan semua X PX. Kuantor eksistensial itu menunjukkan bahwa di antara objek-objek di dalam semestanya paling sedikit ada satu saja objek atau lebih, asal tidak semuanya yang memenuhi sifat kalimat yang menyatakannya. Kata yang digunakan terdapat, ada, beberapa, paling sedikit satu. Contoh, terdapat X elemen D, QX. Jadi terdapat X elemen D, QX. Disingkat, Q itu pernyataannya ya, disingkat terdapat X, QX. Jadi bernilai benar jika dan hanya jika paling sedikit ada satu X di dalam D yang menyebabkan pernyataan QX itu benar. Jadi paling sedikit harus ada satu X di dalam domain itu yang menyebabkan pernyataan QX itu benar. Jadi kalau kuantor universal itu harus semua X gitu di dalam domain yang menyatakan sebuah pernyataan itu benar begitu. Jadi ini terbalik ya. Kalau kuantor universal itu harus semua, tidak satu pun tidak anggota dari domain yang dibicarakan atau ya semesta yang dibicarakan. Kalau untuk kuantor eksistensial harus ada paling sedikit satu di dalam D yang menyebabkan pernyataan itu benar. Hanya bernilai salah jika untuk semua X elemen D, pernyataan QX bernilai salah. Contoh, terjemahkan kalimat di bawah ini dengan menggunakan kuantor universal dan kuantor eksistensial. A. Beberapa orang rajin beribadah. B. Setiap bilangan adalah negatif atau mempunyai akar real. Nah, diterjemahkan, misalnya pernyataan P, X, X rajin beribadah. Maka itu variabel ya, X-nya itu. Jika PX, X rajin beribadah, maka kalimat A yaitu beberapa orang rajin beribadah, itu ditulis, tadi kan X rajin beribadah. Jadi kata-kata kalimat beberapa orang rajin beribadah itu lambangnya adalah beberapa ini. Ini ya lambangnya E. X itu kan ini di sini. Subjeknya. Rajin beribadah begitu. Jika PX pernyataan X adalah bilangan negatif, QX pernyataan X mempunyai akar real. Ini untuk pernyataan B ya. Jadi untuk kalimat ini berarti bisa ditulis setiap ini kan sama dengan semua, berarti universal ya.
Setiap bilangan adalah negatif. Negatif itu P, berarti semua X PX. Ya. Ada kata atau, nih disjungsi. Mempunyai akar real. Mempunyai akar real tuh ini QX. Jadi cara menulis kalimat ini, simbolnya, setiap bilangan adalah negatif atau mempunyai akar real, simbolnya adalah ini ya, semua X, PX, atau QX. Tanda kurungnya perhatikan. Nah, misalnya ada kalimat lain, terjemahkan kalimat yang ini, C, ada bilangan yang tidak real, ada bilangan yang tidak real. Tidak semua mobil mempunyai karburator. Nah, itu kita harus memisalkan dulu pernyataan P-nya misalnya X adalah bilangan real, ya. Maka kalimat yang C ini karena X adalah bilangan real, berarti ada bilangan yang tidak real, berarti terdapat bilangan yang tidak real. Berarti kan kalau ini bilangan real, berarti negasi PX tidak real. Nah, berarti terdapat negasi PX. Begitu, ya. Jadi terdapat itu berarti ada, ya, ada bilangan yang tidak real. Kenapa tidak real negasi PX? Karena PX-nya adalah bilangan real. Kalau negasi berarti tidak real. Nah, untuk tidak semua mobil mempunyai karburator. Nah, kita harus memisalkan dulu sebuah pernyataan. Nah, misalnya pernyataannya namanya QY. Jadi ini bebas saja ya, mau P, mau Q, mau X, mau Y, itu terserah. Jadi kita misalkan dulu, mobil mempunyai karburator. Nah, misalnya kita memisalkannya mobil mempunyai karburator. Kalau dikatakan tidak semua, berarti kalimat ini ditulis negasi, ini kan semua, kan ini lambang untuk kata semua. Jadi negasi semua, ya. Jadi tidak semua bacanya, tidak semua QY, ya, tidak semua mobil mempunyai karburator. Atau bisa juga ditulis karena tidak semua berarti ada mobil yang tidak mempunyai karburator, ya. Tidak semua mobil mempunyai karburator ini kan bisa diartikan ada mobil yang tidak mempunyai karburator. Berarti terdapat mobil yang tidak mempunyai karburator. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kalimat yang senilai. Contoh berikutnya, nyatakan bilangan berkuantor di bawah ini dalam bahasa sehari-hari. Nah ini, kalau ini kalimat berkuantor, kita bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat dalam bahasa sehari-hari begitu ya. Nah, nih. Jadi bisa macam-macam caranya, ya. Ini kan bisa dibaca semua, bisa dibaca setiap, ya. Nah, seperti ini, semua bilangan real, ya, semua bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif, ya. Ini kan S kuadrat besar sama dengan 0. Jadi bisa disebut dengan kuadrat tak negatif. Semua bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif atau setiap bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. Atau sembarang bilangan real mempunyai kuadrat tak negatif. Sembarang itu artinya bisa diambil berapapun gitu. X mempunyai kuadrat tak negatif untuk setiap bilangan real X. Kuadrat dari sembarangan bilangan real tidaklah negatif. Jadi macam-macam kalimatnya yang bisa kita buat dari simbol ini, notasi itu ya. Kemudian contoh berikutnya, nyatakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti bagaimana? Kita lihat ini ada kata lambang seperti ini berarti bacanya terdapat atau ada ya. Untuk M kuadrat sama dengan M untuk bilangan bulat. Nah, nih kalimat yang bisa kita buat dengan lambang ini, notasi ini bisa dibuat menjadi kalimat ada bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri. Gitu ya. Atau beberapa bilangan bulat kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, ada beberapa bilangan bulat sama dengan kuadratnya sendiri. Terdapat bilangan bulat yang kuadratnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, jadi bisa disusun kalimat yang menyatakan seperti ini. Nilai kebenaran pernyataan berkuantor. Misalkan D adalah himpunan bilangan bulat. Ya, jadi D itu domain,
himpunan bilangan bulat. Jadi kita bicara tentang himpunan bilangan bulat. Buktikan bahwa kalimat terdapat M elemen D, M kuadrat sama dengan M bernilai benar. Maka penyelesaiannya adalah, nah, kalimat terdapat X PX bernilai benar bila dapat ditunjukkan bahwa ada satu atau lebih yang memenuhi sifat P. Jadi karena ada kata terdapat, ya, D adalah himpunan bilangan bulat, jadi kita disuruh membuktikan terdapat sebuah bilangan anggota himpunan bilangan bulat di mana bilangan tersebut kalau dikuadratkan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh mudahnya kalau M-nya 1. 1 itu kan himpunan bilangan bulat, ya. Apakah M kuadrat itu sama dengan M? Iya, karena 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi kita bisa membuktikan dengan angka 1 saja, 1 kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi memang betul itu. Jadi bisa kita buktikan bahwa kalimat terdapat M elemen D, di mana D-nya adalah himpunan bilangan bulat, tergantung himpunan apa ya, jadi tergantung D-nya, M kuadrat sama dengan M, itu benar untuk M sama dengan 1. Jadi kita disuruh membuktikan apa kalimat ini benar. Kalau benar buktikan yang mana angkanya, gitu maksudnya ya. Nah, contoh berikutnya, misalkan E adalah himpunan bilangan bulat antara 5 dan 10. Buktikan kalimat terdapat M elemen E di mana M kuadrat sama dengan M bernilai salah. Jadi himpunan bilangan bulat antara 5 dan 10. Kita harus membuktikan ada bilangan antara 5 dan 10, ya. Antara 5 dan 10 itu kan berarti ada 6, 7, 8, 9. Kita buktikan saja di antara angka itu M kuadrat sama dengan M bernilai salah. Tentu banyak ya buktinya ya. Nah, seperti ini kan 5 sampai 10 ya. 5 kuadrat sama dengan 25. Sedangkan 25 tidak sama dengan 5, kan begitu. Ya, 25 tidak sama dengan 5 karena M kuadrat sama dengan M. 6 kuadrat 36. 36 tidak sama dengan 6. Nah, itu bukti bahwa kalimat terdapat M elemen E. Ya, ini E-nya kan bilangan bulat antara ini. M kuadrat sama dengan M bernilai salah. Contoh berikutnya, tentukan kebenaran kalimat di bawah ini. Semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat. Jadi perhatikan semesta pembicaraannya, ya. Nah, jika X sama dengan 1, maka X kuadrat kurang 2 sama dengan 1 kuadrat kurang 2. Min 1 kecil dari 0. Jadi tidak semua X memenuhi X kuadrat kurang 2 besar sama dengan 0. Sehingga kalimat ini bernilai salah. Nah, ini contohnya bisa dipelajari sendiri, banyak contohnya. Ya. Nah, kemudian ada ingkaran pernyataan berkuantor. Ingkaran itu berarti menyalahkan, misalnya pernyataan berkuantor pertama itu bernilai benar, maka pernyataan berkuantor negasi dari pernyataan berkuantor harus bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Jadi secara umum ingkaran kalimat semua X bersifat PX adalah, nah jadi sebenarnya kalau kita menggunakan sekata semua atau universal, maka ingkarannya itu kuantor eksistensial, ya. Jadi ada gitu ya. Kalau semua X bersifat PX pasti ingkarannya ada X yang tidak bersifat PX. Perhatikan, semua diganti dengan ada atau terdapat, ya. Kemudian bersifat berarti diganti dengan tidak bersifat. Itulah ingkaran, ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, simbolnya berarti negasi dari semua X elemen D, PX, itu ekuivalen dengan kalau semua berarti terdapat, ya. Terdapat X elemen D, bukan PX tetapi negasi PX. Nah, itu simbolnya. Nah, berarti kalau misalnya kuantor ini ada X yang bersifat QX, berarti ada diganti dengan kata semua atau setiap. Bersifat berarti tidak bersifat. Jadi seperti itu. Nah, ini simbolnya. Contoh kalimat. Tulislah ingkaran kalimat berikut ini. Terdapat bilangan bulat X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan 9. Nah, ingkarannya kalau ada kata terdapat berarti ingkarannya semua. Ya.
Nah, kalau ini X kuadrat sama dengan 9, berarti tidak sama dengan 9. Nah, tuh. Nah, ya. Jadi, ini kan ada kata terdapat, ini lambangnya. Elemen bilangan bulat, X kuadrat sama dengan 9. Terdapat jadi, kalau ingkaran itu menjadi semua, ya. Tidak sama dengan menjadi tidak sama dengan. Nah, berarti kalimatnya apa? Terdapat bilangan bulat X sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan 9. Jadi bisa disusun menjadi kuadrat semua bilangan bulat tidak sama dengan 9. Ya, jadi ini kalimat ini bisa kamu susun, kalian susun dengan tidak mesti sama kalimatnya dengan yang ini. Asalkan terdapat bilangan bulat X demikian hingga X kuadrat sama dengan 9 itu, kalau pernyataan pertama benar, maka dia harus pernyataannya itu menjadi salah. Bisa saja menjadi semua bilangan bulat X, ya, jadi terdapat bilangan bulat X itu berarti semua bilangan bulat X sedemikian sehingga X kuadrat tidak sama dengan 9. Nah, ini juga banyak contoh-contohnya, bisa dibaca. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke penarikan kesimpulan suatu pernyataan. Nah, ada 3 macam prinsip untuk penarikan kesimpulan, yaitu prinsip modus ponens, di mana premis 1 itu P implikasi Q, premis kedua P, kesimpulannya adalah Q, ya. Misalnya premis 1, jika Riko banyak membaca buku, maka wawasannya luas. Misalnya ini diberi nama P implikasi Q. Riko banyak membaca, kan Riko banyak membaca itu P, Q-nya adalah wawasannya luas. Maka kesimpulannya wawasan Riko luas, begitu. Contoh lagi, jika Afira kehujanan, maka Afira akan masuk angin. P implikasi Q. Berarti kan Afira kehujanan itu P, ya. Sehingga Afira masuk angin itu kan Q. Sehingga apa kesimpulannya? Ya, berdasarkan rumus ini. Kemudian prinsip modus tollens. Prinsip modus tollens itu premis 1 jika P maka Q, premis 2 negasi Q, lalu kesimpulannya negasi P. Nah, contoh, ini jika saya berolahraga teratur maka saya akan sehat. Berarti P-nya saya berolahraga teratur, saya sehat, itu Q. Kemudian negasi Q berarti saya tidak sehat, ya. Berarti negasi P berarti saya tidak berolahraga teratur. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau contohnya itu menggunakan simbol ini, simbol yang tidak sama dengan ini, maka diingat dengan hukum logika kemarin. Hukum logika kan ada bahwa P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Kalau tidak, negasi P disjungsi Q itu bisa dicari apakah ekuivalen dengan P implikasi Q, begitu ya. Nah, kalau seperti ini, P implikasi Q, nih, negasi Q, maka jawabnya negasi P. Ya. Ini jawabnya negasi P ini ya. Prinsip silogisme itu P implikasi Q, premis kedua Q implikasi R, maka kesimpulannya P implikasi R. Ya. Ini contoh yang benar-benar mengikuti ini. Jadi untuk 3 prinsip ini, rumusnya itu seperti yang sudah dituliskan, tetapi pada soal bisa saja tidak langsung ke premis-premis yang ada pada rumusnya. Jadi bisa saja tidak langsung, kita harus merubahnya dulu, begitu. Nah, contoh ini. Premis 1, saya rajin belajar atau saya lulus UN. Kan itu berarti kalau pakai atau kan P atau Q. Jika saya lulus UN, yang diulangkan yang di belakang berarti ini Q. Maka saya melanjutkan perguruan tinggi. Pakai jika maka berarti implikasi. Perguruan tinggi ini berarti R, ya. Saya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena melanjutkan ke perguruan tinggi itu R, maka saya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi itu negasi R.
Nah, kita bisa menghitungnya seperti ini. Kita misalkan dulu P apa, Q apa, R apa. Lalu P disjungsi Q yang ini, kan ini soal ya, padahal rumus kan tidak ada. Rumusnya kan bukan P disjungsi Q. Modus tolen, modus ponen, dan silogisme tidak itu. Nah, ini kita arahkan. Bagaimana caranya? Kita arahkan ke salah satu rumus. Nah, ternyata P disjungsi Q itu ekuivalen dengan negasi P implikasi Q. Ya. Lalu pernyataan kedua tidak usah dirubah. Q implikasi R. Q dengan Q berarti yang tinggal negasi P dengan R. Ya. Lalu dipasangkan dengan negasi R. Berarti negasi P implikasi R, lalu premis ketiganya negasi R, maka dia menjadi kesimpulannya adalah P. Nah, ini soal latihan. Terjemahkan kalimat, ini sudah ada tadi contohnya, ini juga sudah ada contohnya, ini juga. Dan nomor 4 itu bisa dicari kesimpulannya ya menggunakan salah satu dari rumus yaitu modus ponen atau modus tolen atau silogisme yang pas. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan paham dengan penjelasan saya. Nanti kita bisa diskusikan apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.